Selamat malam teman-teman bisnispreneur semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Oke, hari ini kita bakalan ada sesi Q&A bersama Pak Budi Isman. Nah, teman-teman boleh banget menyiapkan pertanyaan nanti untuk diajukan sama Pak Budi, oke? Oke, sebelum kita mulai, teman-teman bisa banget tulis di kolom komen nama dan nama dan domisilinya teman-teman ya, biar kita kenal lebih dekat nih. Jangan lupa tulis di kolom komen nama dan domisili. Kalau misalnya teman-teman ada buka usaha, boleh ditambahin nih nama, domisili, dan usaha apa yang sedang dijalani. Oke, bagi teman-teman yang baru gabung atau mungkin baru follow Bisnis ID dan penasaran apa sih Bisnis ID itu? Nah, Bisnis ID ini adalah suatu platform untuk teman-teman belajar bisnis langsung bersama para expertnya. Teman-teman bisa banget akses kelasnya bisa lewat aplikasi yang tersedia di Play Store dan App Store atau via website. Oke, sekali ini saya mau invite Pak Budi lagi ya. Halo Kak Yusfa dari Karanganyar, Jawa Tengah. Ayam goreng Almunda Padang hadir. Wah, halo, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam Pak Budi. Malam Salwa, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana nih kabarnya Pak Budi nih? Sehat, alhamdulillah. Gimana? Teman-teman udah pada ngumpul belum nih malam ini? Nih, ada dari Padang, ada dari Jawa Tengah, ada dari Manado. Udah ngumpul nih Pak. Wah, Dari hebat, hebat. Ada mana itu? Oh, Surabaya juga ada ya? ya, ada yang dari Lombok juga nih Pak. Dari Oh iya. Wah, ini mau ke Lombok saya nih kayaknya nih. Wah, kan kalian ada kelas Pak. Oke. Ini Kalsel juga Kalimantan ada ya. Wah, ini satu saat Demak. saya harus ke Ayam Kremes ini. Oh, berarti Depok juga hadir ya. Siap, Jateng. Jateng, wah ini semua daerah nih seluruh. Wah, Amsterdam, mantap. Amsterdam dingin-dinginnya nih. Bener nih Amsterdam. Amsterdam nih. Bisa dengar nggak suara saya, Sawa? Jelas Pak, jelas. Ya. Oke. Jadi teman-teman yang nggak dengar kasih tahu ya. Nanti biar saya perkeras suara saya gitu. Oke, gimana? Kita mulai aja, Sawa. Boleh, oke teman-teman, hari ini Pak Budi akan membuka topik dengan topiknya apa? Bagaimana cara meningkatkan nilai bisnis Anda ya Pak? Ya, betul. Kita coba ya. Dari Bali juga ada ya. Oke. Terima kasih bagi yang sudah membeli. Ini apa? Oke. Terima kasih sama Mas Dodi bin Su Ide Group. Ya, mudah-mudahan saya akan ke Amsterdam. Mungkin saya coba nanti coba pikirkan. Kebetulan dubesnya di Belanda itu teman dan sahabat saya waktu SMA, Pak Mayer Vas namanya, atau Buyung panggilannya ya. Saya udah pengen juga keluar asal sudah nggak vaksin lagi di Indonesia, saya keluar nih. Nanti vaksinnya ada yang ketiga. Oh, iya itu dia. Oke, malam ini topik pembuka kita coba ambil dari postingan saya ya di Instagram saya mengenai bagaimana sih sebetulnya kita memahami nilai bisnis kita
dan juga bagaimana meningkatkan nilai dari bisnis kita itu. Nah, nilai itu apa sih artinya? Jadi kadang-kadang teman-teman ini mungkin berasumsi bahwa membangun bisnis itu hanya mendapatkan profitnya ya, keuntungannya ya, keuntungan dari hasil bisnisnya gitu ya. Jadi misalnya katakanlah kita ada jual, kemudian ada biayanya, setelah dikurangi biaya, nanti ada keuntungannya ya setelah bayar pajak dan segala macamnya. Nah, kemudian setelah setahun berjalan, maka dihitung semuanya, sehingga dalam setahun itu bisnis kita ada untung atau tidak. Nah, itu memang sehingga profitnya atau keuntungan dalam setahun itu adalah hasil jerih payah Anda. Nah, jadi kalau Anda membangun bisnis kan, misalnya Salwa mengeluarkan uang nih 100 juta nih bangun bisnis ya. Lalu dipakailah 100 juta itu untuk diputar sehingga menghasilkan profitnya misalnya ya dalam setahun itu katakanlah misalnya 100 juta. Ya. Jadi artinya apa? Dalam setahun ya uangnya yang ditanamkan 100 juta itu ya balik gitu ya. Karena ada profit ya, ada keuntungan dalam setahun itu bisa mengembalikan uangnya. Nah, biasanya profit itu atau keuntungan itu kan diputar kembali misalnya sebagian atau semuanya tergantung Andanya maunya bagaimana. Ada orang yang mengambil semuanya profitnya lalu dibelanjakan, jalan-jalan, liburan, beli mobil misalnya. Artinya semua keuntungan itu dipakai untuk dikonsumsi sehingga uang yang 100 juta di awal itu saja yang berputar. Nah, sulitnya kalau kita konsumsi semua profitnya kita itu, ya kita makan, kita belanjakan, dan kita tidak tanamkan kembali, maka biasanya sulit bisnisnya bisa berkembang. Ya karena tadi itu lemaknya yang tadi udah mulai dikumpulkan untuk mengembangkan diri, gitu ya. Nah setelah itu diambil lagi lemaknya itu, dikonsumsi kan gitu ya. Nah, jadi memang keuntungan dari bisnis itu adalah profitnya. Ya. Nah, namun sebetulnya kalau Anda membayangkan sebetulnya, saya menganalogikan bisnis itu seperti Anda membuat atau membeli sebuah rumah. Ya. Membuat ya, misalnya ya. Jadi misalnya tadi itu, katakanlah misalnya Anda punya duit 1 miliar misalnya ya. Lalu Anda bangun bisnis Anda. Nah, sama dengan Anda membeli sebuah rumah, gitu ya, senilai 1 miliar, gitu. Nah, rumah itu sama seperti bisnis Anda, kan gitu ya. Nah, jadi aset, kalau Anda beli rumah, aset Anda itu adalah rumahnya dan tanahnya, kan itu ya. Sedangkan bisnis, berarti Anda keluarkan 1 miliar, nah asetnya itu adalah mungkin barang-barang yang Anda beli, mungkin sewanya dan segala macam, tapi ada sebagian tentunya yang Anda gunakan untuk bayar gaji, membeli misalnya bahan baku dan segala macamnya gitu ya. Nah, yang 1 miliar tadi itu kalau kita analogikan seperti membeli sebuah rumah gitu ya, nanti ada kaitannya dengan nilai sebuah bisnis tadi itu ya. Nah, jadi katakanlah Anda membeli sebuah rumah 1 miliar, lalu Anda jadikan itu bisnis Anda, lalu Anda sewakan rumah itu ke orang lain. Ya. Nah, misalnya sewanya 100 juta setahun gitu ya. Nah, 100 juta itu dikurangi dulu tentu biaya-biayanya kan gitu ya. Sebab biaya rumah itu kan ada tuh, biaya mungkin biaya katakanlah PBB-nya, pajaknya, mungkin biaya kalau ada atap bocor harus diperbaiki, kan nggak mau dong orang sewa rumah kalau atapnya bocor misalnya ya. Iya, jadi ada maintenance-nya ya, biaya perawatan, mungkin biaya pajak ya, dan segala macam itu. Dikurangi dulu. Ya, jadi katakanlah Anda 1 miliar beli rumah, Anda sewakan 100 juta, lalu 20%-nya itu untuk biaya-biaya yang Anda keluarkan. Jadi dikurangi
sebanyak 20 juta. Sehingga net-netnya, ya, misalnya Anda setelah bayar, Anda tentu harus bayar pajak nih, pajak pendapatan ya. Nah, katakanlah misalnya 10%. Jadi 10% dari 100 juta, berarti ada 10 juta. Berarti berkurang untuk biaya perawatan dan lain-lain 20 juta, kurangi pajak misalnya 30 juta, maka net profit Anda dari rumah itu 70 juta. Nah, sama dengan bisnis Anda. Anda buat bisnis 1 miliar, lalu Anda putar uang itu, ya, Anda dapatkan penjualan, omset, dan segala macam, dapat Anda profit setahun, katakanlah dapat 100 juta setelah dikurangi semuanya itu. Ya. Nah, setelah dikurangi semua itu, gitu ya, dapatlah net profit itu. Nah, jadi kalau Anda punya bisnis, kan nilai bisnis Anda kan bukan profit itu saja. Bukan yang 100 juta dikurangi dengan biaya tadi maintenance, dikurangi lagi biaya pajak, sehingga 70 juta net itu. Itu net profit Anda. Kan gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa misalnya, katakanlah misalnya, setelah bisnis Anda, rumah itu berjalan, Anda memiliki rumah itu disewa 5 tahun, gitu ya. Dan selama 5 tahun itu Anda dapat 70 juta, 70 juta, terus setiap tahun, gitu ya. Katakanlah dia tidak naik harga, ya, sewanya. Jadi selama 5 tahun itu Anda dapat profit 70 juta dikali 5 tahun kan, 350 juta netnya. Itulah keuntungan Anda kan. Nah, tapi Anda kan sudah menanam duit 1 miliar toh. Belum kembali toh duit Anda kan itu ya. Betul. Iya kan itu. Belum balik modal. Nah, belum balik modal nih kan itu ya. Cuma sebetulnya Anda masih punya rumah itu kan itu ya. Dan rumah itu setelah 5 tahun mungkin nilai pasarnya sudah berubah. Kemarin itu misalnya nilainya 1 miliar waktu Anda beli. Waktu 5 tahun lagi misalnya Anda lakukan misalnya penghitungan ya. Melakukan valuasi namanya ya, menilai kembali ya harga pasar rumah Anda itu, nilainya mungkin sudah jadi 2 miliar gitu. Iya, betul. Nah, jadi artinya apa? Selain dari Anda dapat uang tadi 350 juta net selama 5 tahun itu, tapi nilai dari rumah Anda itu sudah meningkat jadi 2 miliar. Berarti ada sebetulnya yang namanya capital gain. Ada peningkatan nilai dari aset Anda itu yang dari nilai 1 miliar menjadi 2 miliar. Jadi kalau Anda jual misalnya rumah itu, ya, sebetulnya Anda sudah dapat 1 miliar tambahan, ya, uang 1 miliar dapat, ya, kan dijual 2 miliar nih, kan itu ya. Nah, 1 miliar balik modal, 1 miliar dapat sebetulnya keuntungan, ya, dari kenaikan nilai rumah propertinya, plus ada profit ya 350 juta selama 5 tahun gitu. Nah, jadi yang namanya menaikkan nilai bisnis Anda itu sama seperti Anda menaikkan nilai rumah Anda itu. Kan itu ya. Nah, jadi bisnis Anda itu sebetulnya nilainya tentunya tergantung juga dari profitnya. Semakin besar profitnya, semakin bernilai bisnisnya. Kan gitu ya. Nah, cuman masalahnya adalah bukan hanya profit saja yang menentukan nilai dari bisnis Anda itu. Nah, kenapa Anda perlu kan gitu ya untuk mengetahui nilai bisnis Anda? Apakah nilai bisnis saya ini 1 miliar atau 500 juta sekarang ini? Nah, jadi katakanlah misalnya Anda sudah hitung-hitung nih, melakukan semacam valuasi pasar gitu ya. Nah, itu ada caranya tentunya melakukan valuasi itu ya. Nanti kita bicara itu. Nah, katakanlah 1 miliar. Nah, kenapa Anda perlu tahu itu? Kenapa? Karena tadi itu misalnya suatu saat Anda pengen mengembangkan bisnis Anda. Lalu Anda bilang, oke, saya butuh tambahan modal nih. Misalnya tambahan modal saya butuh 500 juta nih. Nah, pertanyaannya adalah, Anda bisa berutang, ya misalnya 500 juta, lalu tidak ada dampaknya ke bisnis Anda
dari sisi kepemilikannya. Tapi kalau Anda tidak mau berutang, dan Anda cari investor sebagai pemegang saham Anda juga, menjadi partner Anda, maka 500 juta dikasih investor itu, Anda kasih berapa persen sih dari saham Anda, dari nilai perusahaan Anda itu? Kalau Anda tidak tahu, ya, 500 juta, apakah bisnis Anda itu nilainya 500 juta? Kalau 500 juta nilainya, kemudian investornya kasih 500 juta, berarti dia memiliki 100% tuh. Ya, betul. Iya kan gitu. Nah, tapi kalau Anda tahu misalnya nilai bisnis Anda itu 1 miliar, dan Anda butuh 500 juta, maka mungkin saja saham yang Anda berikan ke misalnya investor Anda itu ya 50%. Gitu ya. Nah, semakin bernilai bisnis Anda, maka mungkin saja 500 juta itu hanya untuk 10%-nya. Oh ya. Nah, kalau misalnya nilai bisnis Anda itu Anda tingkatkan menjadi 5 miliar, jadi bukan misalnya 1 miliar, lalu Anda butuh 500 juta, maka saham yang Anda berikan cuma 10%, bukan 50%. Gitu. Nah, kecuali ya tadi itu, kalau Anda mau kasih 50%, ya syukur, senang investornya kan gitu. Pasti. Tapi yang rugi siapa? Ya sama kayak rumah tadi itu. Kalau Anda tidak tahu rumah Anda nilainya 5 miliar atau 1 miliar, lalu ada orang pengen ikut di dalam kepemilikan rumah Anda itu, dia kasih 500 miliar, lalu dia bilang, saya nilai rumah Anda ini 1 miliar ya, berarti saya dapat 50% ya. Tapi kalau Anda tahu, padahal di pasar sana itu, ya, nilainya 5 miliar sebetulnya. Nah, kalau dia taruh duit 500 juta, kan harusnya cuma 10%-nya kan itu. Bukan 50%. Nah, itu yang sering kadang-kadang terjadi, teman-teman, misalnya cari partner dan segala macam. Nah, kemudian nggak tahu nilai usahanya. Lalu dimintalah sama partnernya 20%, 30%, 40%, mungkin ada yang 50%, ada yang 60% gitu ya. Ya kalau Anda mau sih nggak apa-apa. Tidak ada aturannya. Aturannya adalah negosiasi sebetulnya kan ya. Ya cuman geblek aja kita kan ya. Mau memberikan nilai rumah kita yang harusnya 5 miliar, ternyata dinilai cuma 1 miliar. Ya berarti ya Anda yang akan rugi sendiri nantinya. Karena apa? Karena profit Anda pun dibagi sesuai dengan presentasi kepemilikannya. Kalau mereka milik 50%, maka profit Anda itu ya dibagi 50% untuk dia juga gitu. Nah, jadi harus tahu dulu. Jadi sebelum sebelum mencari investor dan segala macam itu, pahami ya bisnis Anda. Kemudian setelah itu, misalnya katakanlah nilainya baru 1 miliar sekarang ini. Jadi sabar aja. Jadi kalau misalnya Anda, kalau masih bisa Anda tidak perlu modal tambahan dulu ya. Coba perbaiki dulu bisnis Anda supaya nilainya bukan 1 miliar lagi. Jadi misalnya jadi 5 miliar, dia baru Anda cari investor supaya dengan nilai yang sama, misalnya 500 juta tadi itu, maka kita tidak perlu memberikan 50%. Cukup 10% kepemilikan dari bisnis kita ya. Nah, itu yang bisa. Jadi ada caranya yang namanya valuasi dari sebuah bisnis namanya. Bagaimana menilai sebuah bisnis. Itu ada caranya. Nah, tentunya salah satu syaratnya kita bisa menilai bisnis itu kita punya laporan keuangan ya. Kita punya juga bisnis plan, rencana plannya gitu ya, sehingga dari situ baru kita bisa utak-atik angkanya, kita coba melakukan valuasi namanya. Nah, cara valuasi itu macam-macam ya. Nah, itu teknis nantinya ya, yang harus nggak bisa saya tentunya jelaskan di sini. Tapi yang lebih penting lagi bagi saya adalah bagaimana meningkatkan nilai perusahaan itu. Nah, meningkatkan nilainya. Jadi artinya bisnis yang bagus pasti dinilai lebih bagus oleh orang. Ya sama kayak rumah lah.
Rumah itu ada 2 rumah sebelah-sebelahan. Satu rumahnya lebih bagus dibandingkan sebelahnya. Ya pasti orang itu akan bilang ya rumah yang bagus itu nilainya mungkin 5 miliar. Yang nggak bagus tuh cuma 3 miliar ditawar misalnya. Kan gitu ya. Padahal bisa jadi Nah, sama ya Pak, besar luas tanahnya betul. ya. Ya bisa juga. Jadi kadang-kadang belum tentu juga besar tanah itu akan lebih bernilai. Kan Ah, itu ya. Ya, kan misalnya besar tanah tapi tanah kecil tapi di Pondok Indah misalnya ya. Ya kan beda lagi kan gitu ya. Kalaupun kecil misalnya di dalamnya itu nilainya tinggi, ada sejarahnya, ada oh ini pemilik bekas presiden pertama Indonesia misalnya. Ya nilainya mungkin jadi lebih tinggi, misalnya ada ceritanya kan gitu ya. Nah, jadi ada 3 hal yang fundamental harus Anda perbaiki gitu ya untuk menaikkan nilai perusahaan itu. Nah, biasanya satu yang saya bilang adalah fundamental bisnisnya. Nah, apa saja fundamental bisnis itu? Nah, kalau Anda pernah belajar, ya kalau di bisnis.id itu ada e-course saya itu namanya SBM ya, Smart Business Map ya, yang fundamental di e-course-nya itu. Nah, silakan ya. Coba lihat di situ ada 12 pertanyaan yang bisa Anda utak-atik sebetulnya dan perbaiki bisnis Anda lewat 12 pertanyaan tersebut gitu ya. Nah, itu fundamentalnya. Lalu yang kedua, yang perlu untuk menaikkan nilai bisnis Anda itu adalah soal keuangan Anda. Keuangan itu macam-macam. Ada dari sisi misalnya tadi itu struktur biaya Anda, misalnya struktur aset dan balance sheet Anda gitu ya. Soal cash flow Anda ya. Misalnya macam-macam ya. Jadi macam-macam ya. Itu dari sisi finansialnya, keuangannya. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang lainnya yang akan menaikkan nilai itu adalah brand Anda, cerita dan narasi story Anda, dan tentunya adalah aset-aset yang tidak istilahnya itu tangible ya, intangible aset ya, seperti brand, misalnya katakanlah misalnya paten misalnya ya, atau misalnya hak apanya copyright misalnya ya, kalau pemusik itu kan ada apa namanya copyrightnya ya. Nah, buku misalnya itu kan ada dia, nah itu kan nggak bisa sembarangan, itu ada nilainya. Jadi ada 3 kelompok itu yang harus Anda perbaiki ya. Nah, yang pertama sekali yang perlu Anda perbaiki itu yang fundamentalnya dulu gitu. Ya, tadi itu. Nah, fundamental itu apa aja? Misalnya seperti sales ya, revenue omsetnya Anda itu jangan kayak yoyo misalnya ya. Kemudian yang kedua misalnya soal apalagi misalnya kategori bisnis Anda misalnya ya. Kategori bisnis tertentu lebih bernilai dibandingkan yang lain. Seperti misalnya kategori bisnis teknologi nih sekarang hmm, lagi naik daun nih. Walaupun bisnisnya teknologi itu masih kecil, tapi bernilai besar. Kenapa? Ya karena kategorinya sedang naik daun gitu. Nah, jadi kategori bisnis Anda menentukan juga nilai bisnis Anda. Omset Anda juga menentukan. Brand paten Anda tadi itu juga iya. Ya, struktur biaya Anda juga iya. Tim Anda, nah tim itu misalnya itu juga sangat-sangat membuat Anda bisa bernilai atau tidak. Saya ingat waktu kami menjual SGM itu dulu ke Danone, salah satu yang dipertimbangkan oleh Danone itu adalah timnya saya dulunya ya, timnya kami dulunya itu sangat bernilai dulunya ya, sehingga nilainya itu bisa menjadi lebih tinggi ya. Nah, kebetulan sebetulnya bulan ini di akhir bulan ini saya ada workshop Triple Value Your Business gitu ya. Nah, di mana Anda bisa belajar strategi menaikkan nilai bisnis Anda. Ada 10 faktor yang dibagi dengan 3 kelompok tadi itu. Cara melakukan valuasi nilai bisnis Anda, ya, cara mencari modalnya, dan segala macamnya. Tapi memang workshop ini hanya untuk undangan tertentu saja ya. Saya tidak berikan untuk umum ya. Kalau yang untuk umum ada SBM Advance ya, yang akan dilakukan 14-15 Maret ini. Ya, itu yang lanjutannya dari e-course dari business.id ya. Nah, silakan Anda kalau mau lihat, silakan kontak business.id juga ya. Tetapi intinya bagi saya adalah kalau Anda mau cari partner, mau mengembangkan bisnis ya, jangan lupa mempelajari
apa saja faktor-faktor yang bisa membuat bisnis Anda lebih bernilai. Kemudian kalau Anda sudah tahu apa saja faktornya, perbaiki itu dulu, buatlah bisnis Anda lebih bernilai sebelum Anda mulai mencari misalnya partner atau investor gitu ya. Nah, mungkin itu dulu ya pembukaan dari saya, Salwa. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan tadi itu ya. Silakan dan kita boleh carikan waktu untuk menjawabnya. Oke, terima kasih Pak Budi. Ini sharing dari kebanyakan kisah nyata ya Pak. Pengalaman Pak Budi. Keren banget. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan nih. Udah masuk banyak banget pertanyaan. Pertama dari Kak Marabili. Ya. Kak Marabili, halo Pak Budi. Apa kabar? Pak, kami ada permintaan franchise dari beberapa daerah, tapi kamu belum siap secara sistem. Kira-kira gimana ya Pak? Mohon pencerahan. Ya, kira-kira bagaimana kalau Anda belum siap sistemnya, maka siapkanlah sistemnya. Itu dia jawabannya. Ya nggak ada lagi. Ya, jadi artinya jangan ekspansi, jangan buatkan franchise dan segala macam kalau Anda belum siap. Ya, kebanyakan teman-teman ini saya lihat pengen cepat aja. Ya, jadi sehingga nggak siap, akhirnya buka-buka banyak, setelah itu tutup. Ya, akhirnya tutup lagi gitu ya. Ya udah ya, perbaiki terus fundamentalnya. Sebab nggak ada yang instan. Ini pengalaman saya sih selama ini gitu ya. Termasuk mencoba membantu teman-teman yang sudah bagus-bagus sekarang ini. Mereka juga nggak instan gitu. Oke? Oke, terima kasih Pak Budi. Ini lanjut sama Kak lazis.wl. Malam Pak, bagaimana menentukan nilai bisnis itu sendiri ya Pak? Ya, itu panjang ceritanya sih. Makanya salah satu syarat bisa menilai bisnisnya, pertama, Anda harus punya rencana bisnis ya. Jadi bisnis plan ya. Nah, yang kedua harus ada laporan keuangan gitu ya. Laporan keuangan sederhana pun juga nggak apa-apa gitu ya. Kadang-kadang kalau kita masih kecil banget, melihat rencana Anda aja bisa, saya kemudian lihat hasilnya seperti apa itu bisa ya. Tetapi untuk betul-betul melakukan valuasi penilaian secara profesional, Anda sudah harus wajib punya laporan keuangan lengkap gitu ya. Ada neraca, ada laporan rugi laba, ada laporan cash flow. Kemudian juga ada rencana bisnis Anda biasanya 3 sampai 5 tahun ke depan gitu ya. Tapi kalau Anda masih kecil dan belum punya itu, ya minimal apa yang Anda punya gitu. Minimal rencana Anda itu harus dituliskan di atas kertas lah gitu ya. Entah itu 2 halaman, 3 halaman, laporan keuangannya walaupun masih baru uang masuk, uang keluar, biaya berapa, asal Anda tahu. Tapi kalau nggak ada semuanya, ya buta orang. Gitu. Mana ada ya gitu. Orang bisa menilai bisnis Anda. Paling yang Anda bisa lakukan adalah Anda memperkirakan aja menurut Anda seberapa bernilai bisnis Anda kan gitu. Ya, tapi akhirnya ya hanya investor yang goblok aja yang mau kan gitu ya. Karena nggak tahu cara menilainya gitu. Oke, terima kasih Pak Budi. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Risa Kariska. Risa, Pak, ideal marketing rasio berapa persen ya dari revenue? Pertanyaannya. Iya, banyak sekali pertanyaan yang seperti itu ya. Sebetulnya nggak ada aturannya. Idealnya itu pertama ya tadi itu ya tergantung Anda itu dalam apa namanya tuh apa stage ya, tahapan di mana. Kalau Anda tahapannya baru mulai, ya pasti besar dong. Kalau misalnya omset Anda nggak ada, tapi Anda mau mulai nih, kan nggak mungkin nggak ada marketing budget. Iya. Jadi kalau marketing budget Anda dibagi dengan omset yang nggak ada, ya besar banget kan gitu. Jadi tergantung. Tapi kalau Anda sudah stabil gitu ya, sudah besar,
Nah, makanya caranya adalah mencoba melihat gitu ya. Salah satunya adalah perbandingan dengan bisnis-bisnis yang mirip dengan Anda gitu ya. Nah, kategori-kategori tertentu biasanya ada tuh. Misalnya kalau saya dulu di Coca-Cola, misalnya saya bandingkan dengan Pepsi, saya bandingkan waktu saya di SGM, saya bandingkan mungkin dengan Denkau, dengan itu berapa persen dari mereka. Nah, kira-kira saya bisa lebih dari mereka, bisa sama, bisa di bawah itu gitu ya. Jadi nggak ada kata-kata yang oh harus sekian persen, nggak ada. Pertama tergantung tahapan Anda di mana, kategori bisnis Anda apa, kemudian juga sebetulnya kebutuhan real Anda itu apa gitu ya. Ada orang yang cuma 2% aja cukup. Ya, tapi ada juga yang misalnya seperti internet marketing itu kalau dilihat mereka harus mengeluarkan diskon 30%, ini itu ya gede banget gitu. Tapi kalau bisnis konvensional ya mungkin cuma 10%, misalnya kalau bisnis consumer goods-nya. Kalau bisnis Anda itu B2B mungkin nggak perlu terlalu banyak karena dia bukan consumer goods misalnya ya. Nah, jadi tidak ada jawabannya, tidak ada yang rumus matematisnya, nggak ada ya. Suaranya nggak kedengaran itu Salwa. Oh, kepencet. Maaf, Pak. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Kak Real Risna. Risna, izin bertanya Pak Budi, kalau punya modal 100 juta, kemudian diputar untuk beli aset tapi masih kurang, kemudian pinjaman bank dengan agunan pribadi, apa bisa dibilang jalan atau sebaliknya? Oh, jadi mungkin pengen beli aset tapi malah mau pinjam ke bank nih, kayak gitu mungkin ceritanya. Karena kurang. Punya modal dari diputar untuk beli aset, tapi sekarang kemudian pinjam bank dengan agunan pribadi, apa bisa dibilang bisnisnya jalan sebaliknya? Ya sebetulnya cara mau hutang di bank atau apapun itu kan cara mencari modal aja sih. Modal itu bisa dari mana-mana, dari pinjaman bisa, pinjaman ke bank bisa, pinjaman ke teman boleh, ke keluarga bisa, atau dengan investor juga boleh ya. Jadi ya kalau memang misalnya tadi itu memang dibutuhkan dan bisa berjalan bisnisnya dengan pinjaman itu ya berarti jalan gitu. Jadi Ada salahnya sih. Jadi asalkan pinjamannya ini kayak hutang produktif ya Pak maksudnya ya? Iya tentunya sebaiknya iya sih. Kalau enggak ya ngapain kita berutang, kalau berutang untuk pinjaman pribadi ya terserah masing-masing kita sih sebetulnya kan ya. Oke, siap-siap. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Astrid Branding. Wah, apa poin-poin penting bisnis akumen yang perlu dilakukan oleh seorang founder ya Pak? Thank you Pak. Bisnis aku. Pasti benar, poin bisnis ya perlu kan. Seorang founder ya tergantung tadinya itu foundernya ini uh, dia punya kompetensinya di mana gitu ya. Jadi ada mungkin founder yang sudah cukup pengalaman gitu ya, sehingga dia punya kompetensi yang cukup banyak gitu ya. Tapi yang sudah pasti biasanya founder itu di awal-awal mungkin dia nggak punya tim yang besar gitu ya, sehingga dia harus cukup banyak waktunya menjadi generalis gitu ya. Nah sehingga yang sudah pasti pertama adalah bisnis acumen-nya adalah soal misalnya tadi itu sales dan marketing misalnya. Karena itu yang akan menghasilkan omsetnya gitu ya. Kemudian yang kedua, pasti harus ada bisnis acumen itu soal financialnya ya, keuangan gitu ya. Nah, lalu yang ketiga misalnya ya tentunya soal operationnya, seperti apa sih bisnis prosesnya. Kemudian yang keempat biasanya itu adalah soal pengelola organisasi dan tim. Mungkin empat itu mungkin yang termasuk yang paling penting di awal-awal bisnis ya. Kecuali nantinya kalau mereka sudah bangun tim sendiri dan segala macam, ya Anda belajar menjadi CEO yang baik gitu ya. Nah, kompetensinya pada prinsipnya harus ada yang namanya leadership, harus ada managerial skills, kemudian ada yang namanya business skills, business acumen itu ya, sama karakter yang tepat dan attitude yang tepat gitu. Itu Sawan. Oke, terima kasih Pak Budi. Semoga terjawab ya, Kak.
Ini ada pertanyaan lagi tapi kayaknya keluar topik nih Pak. Jadi ada Mana tuh? Samantha ingin bertanya mengenai buku bisnis apa yang bagus untuk dibaca untuk berinvestasi diri. Oh, jadi mengenai buku bisnis apa nih yang dibaca untuk berinvestasi diri? Mungkin Pak Budi ada beberapa rekomendasi buku nih tentang bisnis. Banyak sih, banyak banget. Tapi kalau misalnya Anda baru-baru menjadi seorang manajer, ya ada segala macamnya, itu salah satu yang, ya saya tidak mempromosikan buku orang lain ya, tetapi maksudnya yang menurut saya bagus untuk pemula membacanya itu namanya One Minute Manager. Pengarangnya kalau nggak salah Ken Blanchard ya, Ken Blanchard kalau nggak salah ya. Nah itu bagus sekali karena dia dia membangun buku yang sudah sangat tipis, mungkin dalam nggak sampai sejam sudah habis, cukup Anda baca. Tapi dalam dia selalu dia menulis itu berdasarkan cerita gitu ya, sehingga lebih gampang Anda untuk mencernanya gitu ya. Dan itu sangat bagus untuk Anda seorang founder misalnya atau owner untuk memulai. Bukunya lain banyak banget gitu ya, banyak ya. Misalnya buku keuangan, buku marketing, buku brand ya, banyak. Tapi salah satu yang saya anjurkan dulu ya, mungkin adalah buku itu ya salah satunya. Oke, terima kasih Pak Budi. Ini saya jadi penasaran pengen baca juga nih. Walaupun belum ada bisnis ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Mira Dharma. Pak, saya berniat belajar meningkatkan valuasi bisnis. Gimana ya caranya? Gitu. Ya kalau untuk melakukan, kalau Anda sudah cukup besar bisnis Anda, nanti bisa kontak Mbak Amel ya, Mbak Amel. Nanti Anda bisa lihat di feed saya atau di business.id nantinya itu ada Triple Value Your Business itu workshop saya tanggal 28-29 Maret ini kalau nggak salah ya. Tapi memang tidak semuanya bisa ikut gitu ya. Jadi saya kurasi karena kalau Anda belum siap dan belum butuh buat apa ya. Nah, jadi Anda tapi silakan cek dulu ya, apakah Anda sudah pantas gitu untuk ikut workshop itu. Nah, baru setelah itu bisa kita terima atau tidak ya. Itu. Siap, siap. Terima kasih. Ini adalah lagi pertanyaan dari Kak Solihin 9481. Pak, bagaimana cara membuat sistem dan memperkuat value dari bisnis gerobakan? Gitu pertanyaannya, Pak. Ulang lagi, Salwa, pertanyaannya. Sebentar. Ini, Pak, saya munculin. Bagaimana cara membuat sistem dan memperkuat value dari bisnis gerobakan? Gitu. Iya, sebetulnya sama ya mau bisnis gerobakan atau tidak. Itu kan hanya metode kita menjual produk kita itu melalui distribusi gerobakan kan ya, penjualannya gitu ya. Jadi kalau prinsip dasarnya bisnis itu ya sama saja sebetulnya ya. Sama seperti tadi itu cerita saya soal rumah tadi itu. Ya mau rumah KPR yang model RSS maupun rumah yang nilainya 100 miliar. Prinsipnya ya rumah. Cara menaikkan nilai rumah itu ya sama sebetulnya. Perbaikilah rumah itu. Buatlah rumah itu jadi cantik. Lokasinya tepat atau tidak. Misalnya di dalamnya nyaman. Dan segala macam. Jadi sama misalnya ya pada prinsipnya. Jadi walaupun bisnis Anda gerobakan, nah, ansal Anda bisa, itu kan hanyalah jalur tempat Anda mendistribusikan atau menjual produk Anda. Kalau memang itu adalah hal yang tepat ya untuk Anda, ya silakan gitu ya. Tapi kalau nggak tepat, mungkin Anda harus cari jalan lain. Nah, jadi cara menaikkan nilainya apa tadi itu? 3 kelompok kan tadi itu. Satu adalah kelompok fundamentalnya, ya soal sales, kategori bisnis Anda, tim Anda, dan segala. Lalu kategori financialnya, struktur biaya Anda seperti apa, misalnya tadi cash flow Anda bagaimana, lalu cerita. Lalu yang ketiga kelompoknya adalah
kelompok yang intangible-nya ya, brandnya, soal misalnya intellectual property-nya, soal patennya, dan segala macam, dan story-nya, dan narasi Anda ya. Saya kasih contoh gitu ya. Ada dua perbedaan, dua bisnis kopi ya, yang sebetulnya sama, mirip ya, tapi nilainya berbeda. Nah, kayak rumah gitu ya. Ada rumah yang mungkin ya mirip-mirip sih sebetulnya, tapi kok satu ini bernilai gitu dibandingkan, jauh bernilai dibandingkan. Jadi kopi kenangan misalnya dengan kopi janji jiwa misalnya. Baik. Beda banget nilainya gitu ya. Nah, kopi kenangan misalnya nilainya sudah 1 miliar dolar ya, kalau nggak salah sudah jadi unicorn gitu ya. Oh, Jadi sudah mungkin sekitar 15 triliun misalnya gitu ya. Sedangkan janji jiwa, kalau kemarin saya dapatkan datanya, nilainya baru 1 triliun gitu ya. Waktu mereka dapat pendanaan kemarin itu. Padahal kalau jumlah outletnya, janji jiwa itu jauh lebih banyak. Kalau nggak salah di sekitar 900 outlet misalnya ya. Sedangkan kopi kenangan cuma di sekitar 500 gitu ya. Nah, kenapa gitu ya? Kok bisa beda? Padahal bisnisnya ya mirip-mirip toh. iya betul. Nah, malah jualnya lebih banyak toh. Nah, kenapa kok bisa 12 kali lipat nilainya Berbeda. kopi kenangan tuh. Nah, itu dia. Tadi itu soal bukan hanya soal fundamentalnya saja, tapi ada soal finansialnya, ada soal narasi dan ceritanya. Termasuk di situ cerita teknologinya gitu ya. Nah, itu yang membuat dia di mata investor gitu jadi berbeda gitu. Nah, ini yang harus Anda pelajari juga gitu ya. Gitu sama. Oke, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Hendra Hendrigu. Ini pertanyaan agak keluar. Gini, Mhm. pendapat Pak Budi mengenai metaverse. Apakah itu merubah bisnis dunia nih Pak? Ya, metaverse itu sesuatu yang baru ya, yang harus kita pantau semua. Sebab bagaimanapun juga nantinya itu akan menjadi bagian dari banyak kehidupan kita sehari-hari, ya, termasuk bisnis nantinya. Jadi nggak salah juga banyak sekarang ini ya orang melihat kesempatan untuk menggunakan metaverse itu sebagai bagian dari mereka menjalankan bisnisnya, mempromosikan bisnisnya, membangun brandnya, ya, sampai-sampai bank, misalnya Bank BNI saja sama BRI cukup banyak dana yang mereka keluarkan untuk membangun ya teknologi metaverse mereka. Nah, jadi ya suatu saat misalnya ya tadi itu ya cara kita mempromosikan misalnya produk kita mungkin bukan di alam nyata lagi, mungkin di alam virtual, metaverse misalnya. Jadi sekarang ini orang sudah beli tanah di dunia maya sekarang ini misalnya ya. Dunia ini sudah dikapling-kapling di metaverse gitu. Nah, jadi bisa saja juga menaikkan nilainya mereka juga. Orang jualannya malah di metaverse walaupun misalnya barangnya bisa Betul. saja barangnya tetap asli gitu ya. Tapi cara-cara kita berkomunikasi, caranya kita membuat pengalaman konsumen itu ya bisa saja bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia metaverse gitu. Wah, mantap, mantap. Terima kasih Pak Budi. Bener-bener bagus nih pertanyaannya. Oke, lanjut. Eh, Pertanyaannya agak panjang dan mungkin agak sedikit cerita dari Kak Arif Satria. Pak, bagaimana ya menurut Pak Budi bisnis F&B sehat seperti jus buah itu, Pak? Dan bagaimana cara promosinya? Terus kenapa ya Pak usaha kami kok masih stuck, belum bisa untuk membayar karyawan dan sewa, jadi masih minus kayak gitu pertanyaannya Pak. Ya sebetulnya bisnis itu kan sama ya, mau kategorinya yang berbeda. Nah, tadi mungkin kategorinya bisnis jus ya. Ya, Betul. Salwa. Ya, betul Pak. Oke. Jadi sebetulnya bisnis jus itu harusnya ya, harusnya kalau kita bisa dan pintar ya melihat peluangnya, harusnya bisa menjadi bisnis yang sangat menarik untuk saat ini dan masa depan.
Kenapa begitu? Karena perilaku konsumen soal kesehatan itu kan sudah semakin tinggi ya, Ya. apa namanya itu ya, awareness-nya, keinginannya masyarakat pengen sehat itu udah tinggi. Apalagi sejak kena COVID ini, krisis ini. Nah, sehingga produk-produk kesehatan, produk-produk yang bisa menyehatkan itu sebetulnya sangat dibutuhkan. Nah, cuman persoalannya adalah kalau kita lihat memakai petanya Smart Business Map ya kembali gitu ya. Kategorinya sudah bagus gitu ya. Tapi persoalannya adalah apa sih sebetulnya yang betul-betul diinginkan oleh konsumen itu yang belum ada orang lain memberikan dan kita bisa memberikannya dengan lebih baik, dengan pengalaman yang lebih baik, dengan tepat sasaran, dengan harga yang pas, dengan uniqueness-nya yang lebih tinggi misalnya. Nah, kalau kita sudah punya itu yang namanya product market fit namanya ya. Artinya kalau produk Anda sudah bisa diterima oleh pasar, ya itu starting point yang bagus gitu ya. Nah, tinggal Anda memperbaiki. Karena banyak juga yang saya coba bantu gitu ya, yang bisnisnya seperti ini, nggak bisa maju. Kenapa? Karena sebetulnya ya ownernya sendiri yang tidak bisa tentunya untuk melihat ya peluang-peluang, akhirnya nggak fokus gitu ya. Lalu tidak mendalami konsumennya mereka itu bagaimana, sehingga ya, akhirnya ya cuman mimpi aja gitu. Hmm. Jadi kalau saya sih fundamental kembali ya, ujung-ujungnya apapun bisnisnya ya, kita harus melihat tentunya fundamental bisnis kita soal kategori tadi, kemudian soal konsumen kita dan apa yang problem mereka yang belum ada solusinya, kita coba berikan solusinya. Tapi kalau orang Anda hanya jual jus biasa aja, tanpa ada perbedaannya, tanpa jelas narasinya seperti apa, ya akhirnya ya yang termurah yang dicari orang kan gitu ya. Jadi kalau nggak ada bedanya begitu sih. Kalau di mall-mall tuh ada jualan jus tuh ramai banget namanya Rejuve kalau nggak salah ya Pak. Botolan gitu. Ya, Hmm. ya Rejuve ya itu dia dia high class gitu ya, dan memang dia punya yang namanya cold press misalnya ya, itu adalah andalannya dia ya. Karena itu dianggap dengan cold press itu sari dan vitamin dan segala macam itu tidak hilang begitu saja, tapi high price gitu ya. Tapi mereka cukup besar ya, sudah cukup besar. Oke, Monggo. terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak yang tadi nih, Kak Astrid Branding. Apa Ya. apa kriterianya bila suatu tren bisa kita ikuti atau kita sesuaikan dengan bisnis kita, Pak? Bagaimana menentukan dan beradaptasi atau tidak? Misal tadi pembicaraan tentang metaverse. Ya, sebetulnya sebagai seorang pemilik bisnis gitu ya, kembali kalau di Smart Business Map saya itu ada pertanyaan nomor 5 ya namanya. Pertanyaan nomor 5 itu adalah apa faktor-faktor di luar sana itu yang nggak bisa Anda kendalikan, yang harus Anda perhatikan. Yang kemungkinan besar bisa berdampak positif atau negatif ke bisnis Anda. Jadi sebagai seorang entrepreneur dan seorang pebisnis, Anda itu harus memantau semua tren-tren yang terjadi gitu. Entah itu tren konsumen, entah itu tren teknologi, entah itu tren misalnya apa namanya negara dan segala macamnya. Lalu lihat nih, apa nih kemungkinan besar dampaknya ke bisnis kita kan gitu ya. Nah, dari situlah baru Anda analisa, kemudian Anda pilih nih prioritasnya yang mana nih yang harus Anda coba adaptasi, atau minimal kita mempunyai mitigasi ya, untuk mencoba membatasi diri bisnis kita itu tidak terkena dampak negatifnya. Jadi misalnya tadi itu misalnya katakanlah sama dengan digitalisasi dan bisnis online misalnya. Kalau dulu bisnis Anda semuanya offline misalnya, sekarang trennya digitalisasi, harus ada online dan segala macam. Lalu bagaimana? Ya, Anda ya harus ikut itu gitu. Karena begitu orang sudah terbiasa dengan belanja online dan segala macam dan Anda terlambat ya untuk mengikutinya,
maka bisa saja ya bisnis Anda jalannya jalan di tempat. Nah, sama juga kayak metaverse itu. Saya tidak mengatakan Anda harus mengikuti metaverse, tapi Anda harus pelajari metaverse itu untuk bisnis Anda itu dampaknya positif atau negatif. Kalau negatif berarti Anda harus cari mitigasi ya agar ya itu tidak menjadi negatif untuk Anda gitu ya. Kalau semua orang nanti seperti metaverse itu sudah menjadi seperti online, semua orang ada di sana dan Anda satu-satunya yang tidak ada di sana, ya kemungkinan besar ya Anda juga kesulitan. Kecuali tadi itu, Anda mempunyai uniqueness tersendiri ya, yang betul-betul Anda bisa beda, sehingga kalaupun orang mau ikut tren di situ Anda tidak, ya nggak ada masalah juga gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri ya, tren-tren yang besar itu harus Anda perhatikan dan Anda harus beradaptasi gitu ya. Baik, oke, terima kasih Pak. Semoga terjawab nih. Lanjut, suara saya terdengar nggak Pak? Maaf, tadi sempat. Bisa. Lanjut dari Kak, tadi mana ya? Dari Indri D01, dari Indri. Halo Pak, apakah ada e-course dari Pak Budi untuk bisnis pemula? SBM itu untuk bisnis pemula, Smart Business Map itu adalah fondasinya. Makanya saya buatkan e-course-nya di business.id gitu ya. Karena supaya semua orang bisa melajarinya dari Sabang sampai Merauke dan di seluruh dunia gitu. Tinggal masuk aja ke aplikasinya business.id, download ya. Baik yang Android, sekarang di Apple-nya sudah hadir juga gitu ya, atau langsung ke websitenya. Ambil itu, pelajari, itu fundamental. Nah setelah itu, boleh Anda perdalam bisnis-bisnis dengan keuangan, dengan marketing, dan sales, dan lain-lainnya. Kalau mau lebih dalam lagi, SBM Advance ya, yang lanjutan yang ada nanti tanggal 14-15 Maret nantinya, ya silakan gitu ya. Tapi sebaiknya ikut yang e-course-nya dulu menurut saya ya, karena itu yang fundamentalnya. Nah, sehingga kalau Anda membangun bisnis, gunakan 12 pertanyaan itu sebagai panduan Anda. Itu. Baik, siap-siap. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Wafi Aulan. Wafi, Pak Budi, saya pernah lihat Pak Budi mementori brand house. Jika ingin privat usaha minum, bagaimana caranya dan gimana ya Pak? Iya, nggak bisa sih. Biasanya teman-teman yang saya bantu itu adalah teman-teman yang saya sudah kenal gitu ya. Nah, cara kenalan itu biasanya tadi itu mungkin Anda sering hadir di forum-forum, misalnya bisnis.id, setiap hari Sabtu ada yang gratis itu. Nah, setiap bulan juga ada yang gratis gitu ya. Nah, dari situ sering bertanya, mungkin hadir seperti sekarang ini gitu ya. Nah, biasanya hampir semuanya yang saya bantu itu pasti sudah pernah ikut workshop saya yang offline. Nah, seperti saya kenal House itu pertama kali waktu mereka ikut SBM Advance-nya itu yang offline itu 4 tahun yang lalu, 3 tahun, ya hampir 4 tahun yang lalu gitu ya. Nah, dari situ kenal, kemudian mereka ikut lagi program yang lain. Nah, dari situ saya mulai mengenal karakternya, orang-orangnya, mengenal siapa teman-temannya, melihat sikap-sikap mereka seperti apa gitu ya. Lalu kebetulan mereka meminta saya membantu ikut bersama-sama, berjuang sama mereka. Nah, setelah saya pahami dulu mereka itu mimpinya seperti apa, goals-nya bagaimana gitu ya. Mereka juga sudah sering ikut dengan program-program saya. Nah, dari situ baru saya memutuskan mau membantu lebih dalam atau tidak. Nah, makanya kalau di house itu ya saya membantu jauh lebih dalam sehingga saya terlibat, saya juga sebagai komisaris di situ gitu. Nah, begitu juga mungkin dengan Agrinesia Group, ya kemudian dengan Kirimin Aja, ya ada lagi ASF, banyak lagi lah yang lain-lain gitu ya. Tapi itu
nggak banyak ya saya yang betul-betul membantu secara dalam. Tapi membantu secara umum, ikut-ikut program saya sih banyak ya, ribuan ya, bisa saja. Biasanya ikut dulu gitu ya, supaya saya kenal gitu. Karena nggak mungkin saya akan ujuk-ujuk menghabiskan waktu gitu ya. Karena waktu saya cuma 24 jam gitu. Badan saya cuma satu gitu. Tapi nggak Jadi saya harus punya prioritas juga gitu ya untuk membantu tentunya yang sudah saya pahami gitu. ini brand house ini udah banyak banget ya Pak cabangnya ya. Hampir di mana-mana pasti udah ada house dan ternyata belajarnya sama Pak Budi loh. Lanjut ke Ya. yang ini. Oh, tadi lanjut dari Kak Wafi Aulan, saya mau ikut offline, kira-kira les jadwalnya di mana ya? Bisa, mungkin saya yang jawab ya Pak. Bisa ini Ya, monggo. klik link yang ada di bio, itu ada nyambung ke customer service-nya. Nanti bisa ngobrol di lewat WhatsApp ya. Silahkan hubungi di WhatsApp. Terima kasih. Lanjut dari sebentar. Dari Didaya. Dikdaya. Pak, gimana tanggapan Bapak dan analisa perihal bisnis agensi digitalisasi marketing? Itu pertanyaan. Ya, bisnis itu kan salah satu kategori bisnis ya. Berarti kan bisnisnya adalah jasa. Jasa apa sih? Oh, jasa marketing ya. Mereka menjadi agensi marketing, tapi mengkhususkan diri marketing yang digital ya. Sebab ada juga yang marketing yang non digital ya. Tapi sekarang ini tentunya bisnis agency ya digital itu sudah harus ada gitu ya. Jadi saya nggak tahu maksudnya apa, apakah bagus atau tidak, itu pertanyaannya. Bagi saya bagus atau tidak itu bukan soal apa namanya bisnis yang kurang bagus, tapi dipegang oleh orang yang bagus ya bisa bagus dia. Nah, tapi gitu ya, kembali kategorinya yang bagusnya tentunya akan lebih cepat naiknya kalau misalnya apa namanya ya di tangan orang-orang yang betul-betul bisa dan bagus juga mengembangkannya. Jadi kategori bisnis agency jasanya apa sih? Ya menurut saya sih banyak sekali ya kebutuhannya ya. Cuma pertanyaannya banyak juga saingannya gitu ya. Banyak juga orang yang melakukan bisnis yang sama. Nah, itulah makanya Anda belajar tuh yang 12 pertanyaannya itu. Coba dibedah ya tentunya apa namanya ya di Smart Business Map itu Anda coba lihat. Nah, di mana sih perbedaan saya dengan yang lainnya? Di mana misalnya kebutuhan yang belum terpenuhi sebetulnya di kategori bisnis tersebut gitu. Nah, sehingga saya bisa mengisi, sehingga saya fokus. Kalau Anda hanya menjadi agensi yang generik sama dengan orang lain dan nggak ada bedanya, ya wassalam gitu ya. Ya dapat sih, ya mungkin bisnis Anda bisa jalan sih, tapi ya mungkin nggak bisa berjalan dengan baik gitu. Ya nggak bisa besar-besar amat gitu. Oke, terima kasih Pak Budi. Kayaknya ini ada pertanyaan terakhir ya Pak. Pak Ya. Budi dari Kak Ayu Dinariska. Ayu, Pak Budi gimana caranya menghadapi seorang business owner yang sulit diberi kritik dan saran? Oh, jadi mungkin Kak Rina ini mungkin ada salah satu tim, terus punya bos, tapi bosnya sulit untuk diberi kritik dan saran gitu Pak. Ya, salah satunya adalah mencari pihak ketiga ya, yang memberikan saran ke mereka gitu ya. Didengar. Jadi biasanya kadang-kadang orang nggak suka diberikan saran oleh anak buahnya. Jadi anak buahnya caranya adalah gampang ya, nggak usah kasih saran dia, tapi buktikan, kasih lihat dia contoh-contoh dan berikan, loh itu Pak menurut Bapak itu, jadi jangan menurut saya gitu ya. Jadi misalnya kalau menurut saya Pak, Bapak harus melakukan ini, ya nggak mau mereka mungkin ya melayani Anda karena pasti dia bilang Anda ini siapa gitu ya. Nah tapi coba Anda bilang, Pak menurut Pak Budi waktu saya ikut live IG-nya semalam gitu ya,
oh ini loh yang bisa kita lakukan loh. Nah mungkin nggak kita coba itu Pak. Nah, atau mungkin Bapak mau bertanya langsung nggak ke Pak Budi misalnya gitu ya. Iya, iya. Jadi digunakan pihak ketiga supaya bukan Anda langsung. Walaupun tentunya karena masalah kredibilitas kan. Kredibilitas Anda belum di matanya owner itu mungkin belum ada. Gitu. Betul, betul. Sama kayak misalnya seorang anak yang dewasa tetap anak kecil di mata ibunya ya, Pak. Betul sekali gitu. Oke, nggak kerasa nih kita udah 1 jam ngobrol-ngobrol ya Pak Budi, dan terima kasih banyak teman-teman atas pertanyaannya, dan bagi pertanyaan yang belum terjawab semoga kita bisa ketemu lagi ya Pak di next sesi Q&A. Terima kasih Pak Ya, Budi, sehat selalu. Terima kasih teman-teman semua, selamat malam. selamat malam. Terima kasih. Salwa semuanya. Selamat malam teman-teman.